Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Rumah Sakit Baitul Hikmah Kendal bersama saya, Dr. Azhar, dalam segmen Gaya Hidup Berkah. COVID memang luar biasa, bisa menyerang siapa saja, yang muda maupun lansia. Dari yang tidak bergejala sampai yang parah, bahkan di antara mereka ada yang meninggal dunia. Banyak pasien yang tidak mendapatkan kamar isolasi, bahkan sampai ngantri-ngantri. Rumah sakit kini tak lagi mencukupi. Apalagi banyak tenaga kesehatan yang juga terinfeksi sehingga pelayanan menjadi tidak ideal lagi. Lalu, bagaimana dengan lansia saat ini? Para pakar bilang, lansia sangat berisiko tinggi. Selain faktor usia, juga ada komorbid yang menyertai, sehingga harus ekstra hati-hati. Oke, dalam segmen Gaya Hidup Berkah kali ini, kita akan membahas sebuah topik yang tentunya dalam 2 minggu belakangan ini sangat kita kenal, yaitu bertambahnya kasus kejadian COVID-19, terutama dalam varian Delta. Oleh karena itu, pada kali ini kita akan membahas pengalaman, sharing, tips tentang lansia sehat di era pandemi. Seperti biasa, kita ditemani oleh Dr. Siti Komariah, di mana beliau adalah pemerhati kesehatan lansia sekaligus owner Rumah Sakit Baitul Hikmah Kendal. Sebelumnya kita sapa terlebih dahulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Saya sudah sehat kembali. Alhamdulillah sudah sehat kembali. Iya Bu, seperti kita ketahui bersama, 2 minggu terakhir ini, 2 pekan terakhir ini, kita lihat angka kasus kejadian COVID-19 begitu meningkat, sangat luar biasa. Bahkan dibandingkan gelombang yang pertama di bulan Desember Januari itu lebih ya. Ini luar biasa hebatnya ya. Dan rumah sakit juga banyak yang kehabisan tempat tidur ya. Pasien-pasien kemudian pada bertumpuk di IGD. Ya tentunya yang paling berdampak pada kejadian kasus seperti ini ya, setidaknya lansia sangat berdampak sekali. Ya, karena lansia dalam status kesehatannya tentunya sudah banyak mengalami penurunan fungsi organ ya. Kira-kira tips-tips apa Bu yang perlu kita perhatikan ya dalam rangka bisa menjaga lansia tetap sehat di era pandemi seperti ini? Oke ya. Jadi kalau menurut hemat saya ada 3 hal ya untuk para lansia di era pandemi ini ya. Memang lansia merupakan komunitas yang rentan ya dalam COVID-19 ini. Yang pertama nanti kita bahas tentang bagaimana sih tips bagi lansia yang masih sehat, yang belum terpapar. Yang pertama, tips lansia yang masih sehat. Yang masih sehat, yang belum terpapar itu harus bagaimana? COVID, ya. Yang kedua, nanti bagaimana lansia ketika divonis positif COVID-19. Itu ya, divonis COVID-19. Harus bagaimana? Dan yang ketiga adalah bagaimana lansia ketika pasca terpapar COVID-19. Terus setidaknya ada 3 fase atau 3 tahapan itu ya, yang perlu kita perhatikan. Yang pertama tadi fase ketika lansia belum terpapar COVID-19, kemudian ketika didiagnosis, nah ini ketika didiagnosis COVID-19 lalu respon kita ataupun respon lansia harus seperti apa, dan yang ketiga setelah pasca COVID ya. Oh iya, saya dengar kemarin Ibu baru kedatangan Mister Virusnya ya, COVID-19 ya, sempat terkena juga ya dalam gelombang yang kedua ini. Padahal Ibu sendiri sudah jaga prokes, jaga apa, kira-kira
Ada nggak pengalaman yang bisa dibagi kepada Oh, kita iya. semua ini? Ya, justru itulah ya yang ingin saya sampaikan. Saya termasuk lansia ya, karena usia saya sudah 59 tahun. 59 tahun. Dan saya udah bener-bener jaga gitu ya. Segala sesuatu saya udah hati-hati banget, ekstra hati-hati. Pakai masker sudah. Ya, Udah semua ekstra hati-hati, luar biasa. Karena Cuci saya tangan. takut kena juga gitu ya, kena Iya, iya, juga. iya. Ini saya ingin menyampaikan ya, jadi titik-titik kelengahan kita itu ternyata ada gitu ya. Titik lengah ya. Ini saya akan cerita sedikit ya. Oke. Satu saat ketika saya harus pergi, itu saya mencari driver yang biasa ngantar saya dan mobilnya juga nggak bisa, nggak tersedia. Akhirnya dengan terpaksa saya menggunakan driver yang ada, gitu ya, dengan mobil yang ada. Saya sama sekali nggak nyangka bener-bener ya. Saya diantar sampai 2 kali saat itu ya, 2 di hari kali. itu. Jadi alangkah kagetnya saya ketika selang sehari berikutnya, saya mendapat info bahwa driver yang ngantar saya itu PCR positif. Nah ini. Oh, berarti Insya ibu Allah. sedang bepergian, biasanya dengan driver tertentu. Pada waktu itu enggak pakai driver yang biasanya ya? Ya, ini enggak nyangka banget kalau yang ngantar saya itu sudah Kaget positif. sekali pasti. Positif COVID. Selang sehari Nggak kemudian tahu. akhirnya didiagnosis drivernya terkonfirmasi COVID-19. Iya, hanya selang 1 hari. Berarti ketika ngantar saya, dia sudah sakit. Tapi kan pakai masker dua-duanya kan, Bu? Itulah. Itu ya. Jadi ketika saya diantar, saya keluar mobil, di luar kan sangat panas ya. Di luar sana. Nah, sedangkan driver di dalam mobil tetap pakai AC. Ya bahkan mungkin dia juga buka masker karena sendirian ya. Ya. Nah ketika saya masuk kembali ke dalam mobil, Masya Allah saya begitu panas gembrobes, saya itu ganti masker. Maskernya gini saya lepas ya beberapa saat, saya dengan menghirup udara yang dingin. segar, dingin ya. Udara AC yang dingin ya, Bu ya. Nikmat banget itu orang. Terus habis itu saya ganti masker bedah. Jadi ada beberapa saat 10 menit saya nggak pakai masker. 10 menit saja. Hanya 10 menit Di mobil yang ber-AC, dan saya nggak dekat sama driver. Saya di belakang, driver di depan. Driver sudah di depan, Ya. ibu sudah di belakang. Nah, itu benar-benar momen yang saya sadari. Sehari setelah itu driver itu adalah PCR positif. Terkonfirmasi COVID-19. Ya itu. Nah terus dalam hati saya, wah ini siap mental nih ya. Ibu Siap mental sudah meskipun punya saya firasat ya, Bu ya. Pada waktu itu belum mudah-mudahan PCR enggak. padahal. Tapi saya punya ini ya, harus siap mental gitu ya. Benar saya tunggu sehari, 2 hari, 3 hari nggak apa-apa. Pikir saya lolos gitu ya. Tapi hari keempat, Ya. malam tuh sudah mulai dingin, kakinya dingin. Pagi mau mandi tuh nggak berani. Terus otot-otot di leher sudah mulai kemeng-kemeng gitu ya. Terus Pegel-pegel gitu ya. terus itu ada rasa kayak mau pilek gitu. Nah, saya sudah mikir kalau sehari besok enggak berarti enggak. Ya, hari kedua itu enak gitu. Hari kelima berarti tepatnya ya. Nah, hari kedua itu 3 hari tadi. hari keempat. Hari keempatnya. Ya. Jadi selang 3 hari Selang saya 3 hari saya hari keempatnya. bertemu dengan driver itu dan hari keempatnya saya sakit. Nah, ketika itu saya malam itu mulai ngerges panas itu. Paginya enak, tak pikir nggak jadi gitu. Oh. Ternyata sorenya gitu lagi. Jadi panas turun ya. Sorenya gitu lagi, terus saya berpikir, nah ini kayaknya iya. Terus kemudian saya minta di swab ya, ternyata benar. Memang dari ibu sendiri langsung memutuskan untuk dilakukan swab Iya, karena PCR memang langsung. ini Ya? saya menyadari sejak awal tuh saya udah siap mental. Kontak erat ya, Bu ya, bahasanya kontak erat ya, berada di ya, ruangan. gitulah. Itu kelengahan, benar-benar kelengahan yang tidak disengaja. Ya. Iya. 10 menit yang menentukan. Nggak lama loh padahal. Posisinya lagi di luar, lagi panas, 10 menit di ruangan ber-AC di mobil. Bernapas Tarik nafas, nggak taunya. Nah, dari pengalaman ibu tadi itu, kemudian setidaknya tadi ya, sebelum ketika kita masih sehat tadi ya, fase pertama tadi ya, ketika kita masih sehat tadi itu, lalu apa yang harus kita lakukan? Nah ini ya, saya ingin berbagi. Saya berharap sekali para lansia itu yang sekarang masih sehat, yang belum terpapar, jangan sampai terpapar ya. Ya jangan. Usahakan gitu. Meskipun kondisi sekarang tuh kayaknya hampir nanti kayak semua, tapi ya, karena penularannya sangat usahakan cepat sekali ya. Usahakan kita jaga gitu ya.
Karena nanti akan ada dua hal yang kita perhatikan. Yang satu itu bagian lansianya sendiri, ya harus seperti apa supaya dari sisi lansianya dia pertama ya. Yang apa kedua yang harus sisi dilakukan? keluarganya. Oh gitu, karena namanya lansia mesti dikelilingi oleh keluarga. Lalu keluarga juga sangat berperan terhadap kesehatan si lansia itu Karena sendiri. apa? Kemarin ada kasus seorang ibu 80 tahun tidak kemana-mana sama sekali. Ibu 80 tahun tidak kemana-mana. Nggak kemana, tapi juga kena. Nah ini kan penting. Ya nanti kita akan mulai dari yang Gitu ya. lansia Dari sendiri. lansia sendiri apa yang perlu di? Oke. Ya. Dari lansia sendiri apa yang perlu disiapkan untuk biar tetap sehat di era pandemi seperti ini? Oke, yang pertama adalah tentang prokes itu sendiri. Saya sekarang ini sudah yakin semua orang tahu ya. Di mana-mana sudah ada edukasi jaga tentang 3M, jarak, pakai 5M. masker, cuci tangan, itu semua udah tahu. Dari kerumunan. Nah, apa titik lengahnya? Nah, ini yang akan saya sampaikan titik lengahnya aja. Yang pertama itu titik lengah terhadap orang lain yang kita sebut namanya OTG. Titik lengah orang lain yang orang disebut OTG. tanpa gejala. Orang tanpa gejala. Apa itu? Orang tanpa gejala itu orang yang sudah terpapar COVID, tapi orangnya nggak sakit. Jadi Padahal nggak dalam fase nyadar. menular dia ya. Nggak nyadar, tapi dia sudah bisa menularkan pada orang lain. Dan sekarang banyak banget tersebar di mana-mana sekarang ini. Iya betul. Hampir semua orang tuh OTG, bahkan anak sendiri juga bisa. Iya. Bisa karena tidak semua orang sakit. Tidak semua orang yang terkonfirmasi ataupun sakit Bergejala. kena COVID dia bergejala ya. Makanya bahasanya orang tanpa gejala. Nah, yang OTG. bahaya itu adalah orang yang tidak Titik bergejala. lengah pertama. Dirinya tidak OTG. nyadari kalau sakit dan orangnya juga nggak tahu. Nah, bagaimana tipsnya? Sekarang ini anggaplah bagi lansia sendiri anggaplah semua orang itu OTG. Jadi di rumah pun harus tetap menjaga ya. Jaga Berarti jarak. waspada, dibangun kewaspadaan Ya, kita ya. harus waspada karena kita semua tidak tahu siapa OTG itu. Ya. Yang pertama ya. Jadi sepenting apapun harus ingat meskipun mungkin Lebih baik ada dicegah ya daripada sudah ada kadung sakit. saudara, Ya. ada kerabat, cucu dan sebagainya anak itu tetap kita harus ingat gitu ya. Ingat kalau dekat itu jangan buka masker gitu ya. Ya, jadi itu yang penting itu nomor satu. Ya. Titik lengah kedua adalah seputar ventilasi. Seputar ventilasi. Nah, ini orang banyak lupa ini ya. Jadi seperti yang pengalaman saya, ini kan di dalam mobil, Dalam mobil. ya, ber-AC. Saya pakai jarak tuh. Ya. Dia betul. Kadang-kadang ini kita lupa, yang penting berjarak. Padahal di AC ini banyak sekali terjadi loh di pertemuan-pertemuan, di mana, terutama di toko-toko ya. Kalau kita masuk itu kan kita merasa aman aja. Yang penting sudah berjarak 10 meter, tapi nggak bisa. Karena di dalam AC itu udara kan terus berputar. Dan ini yang berbahaya di situ, yang kadang-kadang kita tuh lengah. Gitu ya. Nah, termasuk ini ya, bagi mungkin Bapak Ibu sekalian, kalau ada pertemuan, ada rapat atau apapun, pilih tempat yang memang di di ruang terbuka. Tempat terbaik sekarang tempat terbuka ya. Jadi ventilasinya itu akan ngalir. Kemudian yang perlu saya ingatkan di rumah-rumah. Di rumah-rumah ini termasuk kamar lansia, itu hendaknya diperhatikan sekali ventilasi ini. Bisa ada jendela, bisa pintu, pokoknya dibuka dulu lah. Jadi jangan tutupan terus gitu ya. Ini sangat penting. Jadi kalau ada yang yang sudah Ibu lakukan sendiri biasanya kalau buka pintu kira-kira berapa mungkin waktunya momennya pagi apa siang atau sore atau nggak apa-apa, nggak masalah gitu ya. Kalau malam banyak nyamuk nggak apa-apa, terutama siang ketika ada banyak orang lalu lintas itu kondisinya terbuka sehingga walaupun ada virus tuh sudah tidak muter di situ lagi. Ya itu yang kedua ya. Jadi ini perhatikan Bapak Ibu yang berada di rumah itu meskipun ya tidak ada siapa-siapa, adanya cucu ya, adanya anak ya, bisa saja kan mereka itu bisa OTG. Pintu, bisa jendela atau mungkin pasang ini ya, pasang exhaust ya. Itu titik lengah kedua. Kemudian yang perlu lagi ini masih di lansianya ya, tetap harus makan jaga nutrisi. Iya, jaga nutrisi yang baik itu tetap itu. Mungkin tidak usah saya jelaskan lebih detail. Jangan es yang jelas ya. Oh iya benar. Jangan Jangan makan yang menimbulkan apa ini ya. Daya tahan tubuh. Menurunkan daya tahan, misalnya ada
pedes, Udah panas nggak es itu. Anget berani. boleh, tapi jangan panas banget Iya, ya. iya. Terlalu ekstrim, suhu ekstrim ya. Jangan suhu ekstrim itu dihindari ya. Kemudian ada lagi yang pedes itu, jangan. Karena kalau itu, kita jadi daya tahannya jadi turun. Nah, itu Iya, gerges-gerges iya, itu. iya. Soal makanan ya tadi ya. Makanan. Kemudian berikutnya itu tentang olahraga. Jangan Olahraga. lupa, tetap Olahraga ya. lagi nih ya. Tetap di rumah. Tantangannya. Jangan kemana-mana di rumah, tetap olahraga. Senam kecil-kecil itu bisa tiap hari ya, Stretching. mungkin bisa 10 menit, 15 menit tetap dilakukan untuk menjaga kondisi supaya daya tahannya tetap bagus. Kapan-kapan mungkin kita nanti ini ya upload di channel kita Ya. tentang stretching lansia seperti Bagaimana apa ya. lansia Ini harus menarik. Kemudian bagi keluarga, nah ini penting. Ah, Keluarga sangat penting karena banyak terjadi seperti saya bilang tadi. Seorang ibu tua ya tidak kemana-mana, di rumah aja, bahkan jalan susah. Iya. Kok juga kena COVID? Ya. Karena mungkin apa tidak mandiri tadi. Nah ini karena di rumah selain mungkin ada banyak keluarga, biasanya kan lansia itu tidak ada yang tidak mandiri Iya, ya. betul. Mungkin kakinya sakit Iya, perlu dibantu dibantu dengan segala ada sesuatunya. yang bantu. Nah ini keluarga harus tahu betul gitu loh. Bagaimana menghadapi lansia. Bentuk Jangan- kita keluarga itu ya tadi dengan menjaga jangan prokes kemudian tadi. tadi istilah itu rada sepele gitu ya, abai, agak prokes. abai gitu ya, Abai terhadap agak prokes. abai sehingga nggak apa-apa di rumah kok nggak pakai masker gitu ya. Kemudian datang nggak cuci tangan langsung mungkin masuk ke tempat ibu atau bapaknya gitu. Nah ini hendak diperhatikan. Jadi keluarga harus benar-benar ekstra hati-hati. Seharusnya keluarga menjadi semacam benteng pelindung ya, Ya. untuk lansia itu sendiri ya. Termasuk Bukan sebagai jalan penularan. bisa memperhatikan hal yang sepele-sepele itu Iya. itu bisa membuat lansia itu bisa terpapar COVID juga. Oke. Itu ya. Berarti kan kalau tadi dari sisi lansianya, yaitu kita tetap prokes tetap harus dijaga ya Bu Ya. ya. 5M tadi itu, kemudian 2 titik lengah yaitu OTG. OTG, ventilasi. Kemudian juga ventilasi itu juga harus dijaga, nutrisi juga harus dijaga, olahraga, dan yang terakhir keluarga itu sendiri harus taat prokes ya ketika Iya. dia di rumah ya. Oke. Itu ya Bu. Ya. Untuk yang apa namanya fase yang saat sehat Ya, setidaknya itu yang tetap harus lansia menjadi lansia yang sehat di era pandemi. Ya. lansia sehat ya. Mudah-mudahan itu ya. Oke, alhamdulillah tadi kita sudah banyak dapat ilmu ya bahkan pengalaman dari beliau sendiri terkait dengan angka kejadian kasus kejadian COVID-19 yang di gelombang kedua ini. Ya, mungkin saya simpulkan sedikit lagi bahwasanya lansia adalah komunitas yang rentan terhadap COVID-19 terutama di era gelombang kedua yang sangat meningkat ini. Maka setidaknya tetap patuhi prokes ya, 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, jauhi kerumunan, kurangi mobilitas. Ya, kemudian yang kedua tadi dari sisi lansia, jangan lupa 2 titik lengah OTG. OTG bisa jadi cucu, gitu. Bisa jadi anak, ya bisa jadi yang lain yang terutama beresiko ya. Kemudian juga perhatikan ventilasi, kemudian nutrisi serta olahraga. Dan keluarga harus menjadi benteng dari lansia untuk selalu patuh terhadap prokes dan menjaga kesehatan lansia. Oke, alhamdulillah. Mungkin untuk kesempatan kali ini itu dulu. Iya. Di kesempatan yang lain kita akan membahas 2 fase yang berikutnya, yaitu fase bagaimana ya cara lansia Sikap ataupun lansia ketika respon ya lansia ketika didiagnosis COVID ya, dan yang ketiga adalah bagaimana kemudian lansia menghadapi kehidupan pasca COVID atau terinfeksi COVID-19. Oke, terima kasih Ibu atas pengalaman sharing dan berbaginya ya. Semoga bisa menginspirasi para lansia di Indonesia untuk tetap menjadi lansia yang sehat, produktif, dan bahagia. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.